Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem pegas massa damper digunakan untuk meredam getaran pada mesin. Nama anggota: 1. Agil Fadila Cahya, 2. Muhammad Ardiansyah, 3. Muhammad Dimas Kurnia Pratama, 4. Rafli Boy Santoso, 5. Dimas Santoso. Latar belakang: sistem pegas massa damper spring mass damper digunakan untuk meredam getaran dengan cara merubah energi kinetik getaran menjadi energi panas melalui gesekan dalam peredam. Getaran mekanik yang dihasilkan oleh suatu mesin sentrifugal secara terus-menerus suatu saat akan mengalami kerusakan akibat adanya beban dari dalam mesin sentrifugal itu sendiri. Persamaan diferensial linear order kedua digunakan untuk memodelkan banyak situasi dalam fisika dan teknik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana membentuk permodelan matematis sistem pegas massa damper menggunakan persamaan diferensial biasa order 2. Pemodelan matematis sistem pegas massa damper menggunakan persamaan diferensial biasa order 2. Bagaimana pengaruh parameter sistem M, C, K terhadap perilaku sistem. 3. Bagaimana cara memodelkan gaya eksternal yang kompleks, misalnya gaya yang berubah-ubah seiring waktu. 4. Bagaimana cara memecahkan persamaan diferensial ini untuk mendapatkan solusi posisi massa sebagai fungsi waktu. Tujuan 1. Memodelkan gerak harmonik sederhana yang terjadi pada sistem pegas massa, yaitu pergerakan bolak-balik atau osilasi yang bersifat periodik. 2. Menganalisis gerak terhadap pergerakan sistem akan mereda atau berhenti setelah gaya eksternal dihentikan. Untuk poin yang ketiga, mempelajari gerak dipaksakan, bagaimana sistem bereaksi terhadap gaya-gaya eksternal yang terus-menerus atau gaya yang dipaksakan. Untuk poin yang keempat, menentukan respon sistem terhadap berbagai jenis gaya atau gangguan. Ini berarti kita dapat mengetahui bagaimana sistem akan berosilasi, bagaimana peredam akan terjadi, atau bagaimana sistem akan bereaksi terhadap gaya dipaksakan. Poin kelima, memprediksi perilaku sistem akan bergerak atau merespon terhadap gaya atau gangguan tertentu di masa depan. 6. Memudahkan pembuatan simulasi komputer sistem pegas massa damper sehingga kita dapat melihat bagaimana sistem akan berperilaku secara visual tanpa harus melakukan eksperimen fisik. Landasan teori. 1. Hukum 2 Newton. Hukum ini menjadi dasar pemodelan karena menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan. Gaya yang bekerja pada massa dalam sistem pegas massa damper terdiri dari gaya pegas, gaya peredam atau damper, dan gaya eksternal jika ada. Rumus F sama dengan F kali A, di mana F adalah gaya atau kecepatan gaya, M adalah massa, dan A adalah kecepatan. Lebih rinci, percepatan adalah perubahan kecepatan benda dalam satuan waktu tertentu. Gaya, dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk suatu benda. Resultan gaya adalah jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Massa adalah ukuran seberapa banyak materi yang terkandung dalam suatu benda. 2. Gaya pegas. Gaya pegas berakar pada hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya pemulih yang ditimbulkan oleh pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas dari posisi kesetimbangannya. Lebih jelasnya, gaya yang diberikan pegas berbanding terbalik dengan arah perpindahan, sehingga selalu berusaha mengembalikan pegas ke posisi semula. A. Hukum Hooke. Hukum Hooke adalah fondasi utama yang menjelaskan gaya pegas. Hukum ini menyatakan bahwa gaya pemulih gaya yang mengembalikan pegas ke posisi semula pada pegas ideal proporsional terhadap perubahan panjang pegas peregangan. Yang B,
rumus gaya bekas. Gaya bekas F dapat dihitung dengan rumus F sama dengan min Kx, di mana K adalah konstanta bekas atau sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa kaku bekas tersebut. Untuk X adalah perubahan panjang bekas dari posisi kesetimbangannya. C. Konstanta bekas. Konstanta bekas adalah karakteristik unik dari setiap bekas yang menunjukkan kekuatan pemulihannya. Semakin besar konstanta bekas, semakin kuat bekas akan berusaha kembali ke posisi semula. D. Arah gaya bekas. Gaya bekas terlalu berlawanan dengan arah perpindahan. Jika bekas diregangkan, gaya bekas akan menarik bekas kembali ke posisi semula. Jika bekas ditekan, gaya bekas akan mendorong bekas kembali ke posisi semula. Bekas ideal. Dalam teori, bekas dianggap ideal jika memiliki sifat elastis yang sempurna, yaitu dapat kembali ke bentuk aslinya setelah gaya luar dihilangkan, tanpa mengalami kehilangan energi atau deformasi permanen. Energi potensial elastis. Bekas yang diregangkan atau ditekan menyimpan energi potensial elastis. Energi ini dapat diubah menjadi energi kinetik ketika bekas kembali ke posisi semula. G. Gerak osilasi. Gerak osilasi menyebabkan benda yang terhubung dengan bekas untuk bergetar atau berosilasi. Gerak ini adalah gerak harmonis sederhana, yaitu gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. 3. Gaya peredam damper. Gaya peredam damper menjelaskan bagaimana gaya peredam meredam getaran dan gerakan. Gaya peredam bekerja dengan mengubah energi kinetik menjadi energi panas, sehingga meredam getaran dan meningkatkan kestabilan. A. Prinsip dasar peredaman. Ubah energi kinetik, menghilangkan getaran. Gaya yang berbanding lurus dengan kecepatan, meningkatkan kestabilan. Untuk yang B, jenis-jenis peredam. Di sini jenis-jenis peredam itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, peredam kejut atau shock absorber. Yang kedua, peredam gas atau gas damper. Yang ketiga, tune mass damper atau TMD. Untuk yang keempat, tune liquid damper atau TLD. Yang kelima, fluid viscous damper atau FVD. 4. Persamaan diferensial orde 2. Persamaan yang melibatkan turunan kedua dari fungsi yang tidak diketahui ini berarti bahwa persamaan tersebut memiliki turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sebagai variabel utama. Persamaan diferensial orde 2 ini digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena seperti pergerakan benda, gelombang, dan sistem elektrik. Contoh, persamaan diferensial orde 2. Persamaan umum yang menggambarkan sistem bekas massa damper adalah kode tersebut, di mana M adalah massa, X adalah percepatan massa turunan kedua posisi terhadap waktu, B adalah koefisien peredam atau damper, X adalah kecepatan massa turunan pertama posisi terhadap waktu, K adalah konstanta bekas, X adalah posisi massa perpindahan dari posisi kesetimbangan, F T adalah gaya eksternal yang bekerja pada massa jika ada. 5. Metode penyesuaian masalah. A. Metode analitik. Untuk kasus tanpa gaya eksternal F T sama dengan 0, solusi analitik dapat ditemukan dengan menggunakan fungsi sinus dan kosinus tergantung pada nilai-nilai N, B, dan K. Jika sistem tidak memiliki damping, B sama dengan 0, gerak benda adalah osilasi harmonik sederhana dengan solusi X T sama dengan A kali cos omega T plus B kali sin omega T, di mana A, B, dan omega adalah konstanta yang ditentukan oleh kondisi awal. Terus, jika sistem memiliki
damping, gerak benda bisa menjadi osilasi yang mereda atau bahkan gerak yang tidak berosilasi tergantung pada nilai damping. B. Metode numerik. Metode numerik seperti metode Euler, metode Runge-Kutta, dan metode finite difference digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Metode ini melibatkan menghitung nilai xt pada langkah-langkah waktu yang diskrit. Metode numerik cocok untuk kasus di mana solusi analitik sulit dan tidak mungkin ditemukan, atau untuk kasus dengan gaya eksternal yang kompleks xt sama dengan tidak nol. C. Metode simulasi. Simulasi menggunakan software seperti Simulink, MATLAB, atau lainnya. Memungkinkan visualisasi dan analisis perilaku sistem pegas massa dampar. Simulasi dapat digunakan untuk menguji berbagai parameter sistem seperti massa, damping, dan gaya eksternal dan melihat bagaimana perilaku sistem berubah. Simulasi juga dapat digunakan untuk memodelkan sistem yang lebih kompleks seperti sistem dengan beberapa pegas massa dan dampar. D. Aplikasi desain sistem peredam getaran pada mesin dan struktur. Aplikasi desain sistem peredam getaran pada mesin dan struktur bertujuan untuk mengurangi dan atau menghilangkan getaran yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kebisingan, kerusakan, atau ketidaknyamanan. Sistem peredam getaran digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari peredam getaran mesin hingga isolasi getaran bangunan. Pembahasan yang pertama, deskripsi sistem. Sistem peredam getaran atau vibration damper adalah perangkat yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan getaran pada mesin dan struktur. Sistem peredam getaran atau vibration damping system pada mesin dan struktur berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan getaran yang tidak diinginkan. Sistem peredam getaran baik pada mesin maupun struktur dapat digambar dengan menggunakan persamaan diferensial. 2. Studi kasus. A. Soal 1. Aplikasi mesin suspensi otomotif. Soal 1. Aplikasi mesin suspensi otomotif. Kasus: sebuah sistem suspensi kendaraan dimodelkan dengan massa M sama dengan 300 kg, kekakuan pegas K sama dengan 18.000 Nm/meter, dan konstanta redaman C sama dengan 2000 Nm/meter. Hitung rasio kedalaman zeta, tentukan jenis sistemnya. Diketahui M sama dengan 300 kg, konstanta 18.000 Nm/meter, peredam sama dengan 2000 Nm/meter. Pertanyaan: hitung rasio redaman zeta dan tentukan jenis sistemnya. Jawab: rumus rasio redaman. Kasus: sebuah sistem suspensi kendaraan dimodelkan dengan massa M. Hitung denominator 2 akar MK per akar 5.400.000 sama dengan 2 akar 300 kali 18.000 sama dengan 2 akar 5.400. 5 akar 5.400 sama dengan 232.379, dengan hasilnya 2 kali 232.379 sama dengan 464.758. Hitung rasio kedalaman. Zeta sama dengan C per 2 akar MK. Tentukan jenis sistem menggunakan sistem underdamped. Rasio kedalaman zeta sama dengan 0,43. Jenis sistem underdamped: sistem berosilasi dengan amplitudo yang berkurang
seiring waktu. Cocok untuk suspensi kendaraan karena memberikan kenyamanan dengan respon yang tidak terlalu kaku dan cepat meredam getaran. Soal 2. Menentukan respon sistem YT. Kasus sebuah sistem mekanis yang terdiri dari massa M, peredam B, dan bekas K dipaksa oleh gaya eksternal Ft sama dengan A sin omega T. Diketahui massa M sama dengan 2 kilo, peredam B sama dengan 5 Newton second per meter, konstanta bekas K sama dengan 10 Newton per meter, gaya eksternal Ft sama dengan A sin omega T dengan A sama dengan 10 N dan omega sama dengan 5 radius per second. Pertanyaan, tentukan respon sistem YT. Jawaban. Langkah 1. Menentukan penyelesaian homogen. Selesaikan persamaan diferensial homogen. 2Y dot T plus 5Y T plus 10Y T sama dengan 0. Persamaan karakteristik 2R pangkat 2 sama tambah 5R plus 10 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat diperoleh akar-akar R1 dan R2. R sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. R sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat 2 min 4 kali 2 kali 10 atau 2 per 2 R sama dengan R sama dengan min 5 plus minus akar min 55 per 4. R sama dengan min 5 akar 55I per 4. Karena akarnya kompleks, penyelesaian homogen adalah berikut. Langkah 2. Menentukan penyelesaian khusus. Karena gaya eksternal adalah fungsi sinus, kita asumsi penyelesaian khusus berbentuk seperti berikut. Substitusikan YP T ke persamaan diferensial seperti berikut. Sederhanakan seperti berikut. Soal ketiga. Hasil 10 sin 5T. Soal 3. Mencari persamaan diferensial gerak Y kali T. Kasus sebuah sistem mekanis yang terdiri dari massa M, peredam B, dan bekas K dipaksa oleh gaya eksternal Ft sama dengan A sin omega T. Diketahui massa M sama dengan 2 kg, peredam B sama dengan 5 Nm per meter, konstanta bekas K sama dengan 10 Nm, gaya eksternal Ft sama dengan A sin omega T dengan A sama dengan 10 Newton dan omega sama dengan 5 radian per second. Pertanyaan, tentukan persamaan diferensial gerak Y kali T. Jawaban, persamaan gerak untuk sistem massa peredam bekas dengan gaya eksternal M kali Y. Y dot T plus B kali YT plus K kali YT sama dengan FT. Dengan memasukkan nilai yang diketahui 2 kali T. Soal 3. Mencari persamaan diferensial gerak YT. Kasus sebuah sistem mekanis yang terdiri dari massa M, peredam B, dan bekas K dipaksa oleh gaya eksternal Ft sama dengan A kali sin omega T. Diketahui massa M sama dengan 2 kg, peredam B sama dengan 5 Ns per M, konstanta bekas sama K sama dengan 10 N per M, gaya eksternal Ft sama
yang diketahui. 3. Jadi persamaan diferensial graf sistem adalah hasilnya 10 sin 5T. Untuk yang selanjutnya, soal nomor 4. Pemodelan sistem bekas massa damper pada peredam mesin. Untuk kasus sebuah mesin industri dipasang pada dudukan yang dilengkapi dengan sistem peredam putaran berupa bekas dan damper. Mesin memiliki massa M, yaitu 50 kg meter, dan sama dengan 50 atau T kilogram per meter sama dengan 50 kg. Koefisien bekas K sama dengan 800 N Newton per MK 800, dan koefisien redaman untuk C sama dengan 100 NS per meter sama dengan 500. Mesin mengalami gaya eksitasi eksternal berupa gaya periodik, diketahui M 50 kg diketahui M sama dengan 50 kg. Untuk konstanta 800 Newton per meter, C 100 Newton per second per meter. Untuk Ft sama dengan 200 cos 5T Newton. Pertanyaannya, bentuklah persamaan diferensial order 2 yang memodelkan sistem tersebut. Untuk jawaban, gunakan hukum Newton 2 mx t dot per t sama dengan cx dot per t tambah kx t sama dengan ft meter. Substitusi nilai untuk hasilnya 50 x dot per t tambah plus 100 x T plus 800 X T sama dengan 200 cos 5 T. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk soal nomor 5, pemodelan sistem bekas massa damper pada peredam mesin. Kasus sebuah mesin industri diletakkan di atas platform yang dirancang untuk meredam getaran dengan menggunakan sistem bekas dan peredam. Massa mesin adalah M kilogram dihubungkan dengan bekas berkonstanta K Newton per meter dan peredam viskus dengan koefisien redaman T NS per M. Ketika mesin dihidupkan, ia menghasilkan gaya getar harmonik. Diketahui massa mesin M sama dengan 20 kg, konstanta bekas K sama dengan 500 Newton per meter, koefisien redaman C sama dengan 50 NS per M, gaya eksitasi Ft sama dengan 100 cos 10 T N, Ft sama dengan F0 cos omega T. Pertanyaan, tentukan tipe sistem redaman underdamped. Pertanyaan, tentukan tipe sistem redaman underdamped, critically damped atau overdamped. Jawaban, persamaan diferensial order 2 20 x dot t plus 50 x t plus 500 x t sama dengan 100 cos atau 10 T. Tipe redaman, hitung diskriminan dari karakteristik sistem. D sama dengan C2 min 4MK sama dengan 502 kurangi 4 20 kali 500 sama dengan 2500 kurangi 40.000 sama dengan min 37
500 karena D lebih besar karena D kurang dari 0, maka sistem adalah underdamped. Kesimpulan, pemodelan sistem bekas massa damper menggunakan persamaan diferensial orde 2 memungkinkan untuk menganalisis gerak dan respon sistem terhadap gaya eksternal. Persamaan ini menjadi landasan untuk memahami berbagai fenomena mekanik dan digunakan dalam banyak aplikasi rekayasa. Contohnya, yang ke-1, pemodelan sistem bekas massa damper memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem dinamis. 2. Persamaan diferensial yang dihasilkan memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang karakteristik getaran seperti frekuensi alami, damping rasio, dan respon terhadap gaya luar. Yang ketiga, model ini memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu, menjadikannya alat yang penting bagi para insinyur dan fisikawan. Secara keseluruhan, landasan teori gaya peredam menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan aplikasi peredam dalam berbagai sistem. Gaya peredam memainkan peran penting dalam meredam getaran dan meningkatkan kestabilan sistem, serta memiliki berbagai penerapan dalam berbagai bidang seperti kendaraan, bangunan, dan sistem mekanis. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.